Shalom, Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari, Sobat BSJD yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kapanpun dan dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali rasanya saya Pikaris Sepidera ini STH dari Resort GKE Tabalong yang bertugas di Jemaat GKE Catur Karya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari, Sobat BSJD di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, Sobat BSJD, untuk mengawali segenap rangkaian aktivitas, pekerjaan, bahkan rutinitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak memberi waktu kita untuk Tuhan, memberikan diri kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan pada saat ini, yang dimana nanti akan saya bawa bagi kita semua. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa, kita memohon hikmat yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas hari baru yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana kami kembali boleh merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu berupa kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur yang boleh kami rasakan saat ini. Di kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami akan percaya firman-Mu ini penuh kuasa untuk boleh memberkati setiap masing-masing pribadi kami dengan hikmat, kepandaian, akal budi, sehingga kami dapat mengerti memahami firman Tuhan. Berilah hati untuk menerima firman Tuhan, berilah telinga untuk boleh mendengar, serta kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu yang hidup. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Ada dua perikop bagi kita semua pada saat ini. Perikop yang pertama, impian mempelai perempuan, dan perikop yang kedua, iring-iringan mempelai. Yang akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah itu yang membubung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang dan pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari, Sobat BSJD yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasakan yang namanya jatuh cinta
atau yang disebut dengan falling in love. Saya yakin dan percaya itu pasti sangatlah membahagiakan dan berjuta rasanya dalam hidup ini. Ketika sedang jatuh cinta, kita pasti akan selalu memikirkan orang tersebut. Dia selalu ada dalam pikiran kita, bahkan saat kita memikirkan orang yang kita suka, cinta, dan sayangi, itu bisa sampai terbawa ke dalam mimpi sebagai bunga tidur yang indah. Inilah yang dirasakan seorang mempelai perempuan yang sedang jatuh cinta dan sangat mencintai mempelai laki-laki. Saking jatuh cintanya, mempelai perempuan ini memimpikan jantung hatinya itu. Dan di dalam mimpinya, ia terbangun dan mencari hingga berkeliling-keliling kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Namun ia tidak kunjung menemukan jantung hatinya itu. Dalam mimpinya ia sampai menemui peronda-peronda kota, dan setelah itu ditemuinyalah jantung hatinya. Ia pegang dan tidak ia lepaskan lagi. Bahkan ia bawa kepada ibunya sebagai orang terdekat dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh mempelai perempuan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD, dalam usaha mencari jantung hatinya, ini merupakan pembuktian cinta yang sesungguhnya, atau bisa kita sebutkan dengan pembuktian cinta yang aktif. Cinta mempelai perempuan dan laki-laki ini pun berujung pula pada pembuktian cinta melalui pernikahan, di mana dalam nas ini Salomo sebagai mempelai laki-laki itu mempersiapkan yang terbaik untuk pernikahannya dengan mempelai perempuan itu yang disebut gadis sulam, yang sangat ia cintai di dalam kehidupannya. Ini juga merupakan pembuktian cinta yang nyata yang boleh dirasakan baik oleh mempelai perempuan pada saat itu dan juga mempelai laki-laki pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, melalui nas kita pada hari ini, apa yang bersama-sama kita renungkan untuk kehidupan kita. Nas ini menggambarkan bagaimana pembuktian cinta yang aktif dalam hidup ini. Pembuktian cinta yang aktif itu adalah cinta di mana cinta yang rela untuk mengasihi, menyayangi, dan melayani. Sedangkan cinta yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini adalah cinta yang pasif. Yang dimana cinta yang pasif itu adalah cinta yang hanya mau dikasihi, dicintai, dan dilayani. Yang mana hanyalah tuntutan terwujudnya keinginan untuk diri sendiri. Tentu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ini bukanlah cinta yang dianugerahkan oleh Allah. Bukan pula cinta yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita. Tuhan Allah mengajarkan di dalam kehidupan kita akan cinta yang begitu besar dan cinta yang tulus yang membawa kita kepada keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita membangun relasi yang penuh dengan cinta kasih bersama-sama orang-orang yang kita kasihi dengan pembuktian cinta yang aktif, bukan cinta yang pasif, melainkan kita boleh memberikan yang terbaik melalui cinta yang aktif di dalam kekudusan Allah. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua untuk dapat melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah diperdengarkan dengan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ia boleh memberkati setiap masing-masing pribadi kami, agar di dalam kehidupan ini kami boleh memberikan pembuktian cinta yang aktif di dalam kehidupan kami, yang dimana kami rela dan mau
untuk mengasihi, menyayangi, dan melayani. Bukan hanya ingin dicintai, dikasihi, dan juga dilayani saja, melainkan kami boleh memberikan pembuktian cinta yang nyata melalui kasih dan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami boleh meneladaninya dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Roh Kudus Tuhan, menuntun setiap pribadi kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang nyata. Amin.